Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Pajero Sport Casta Sultan lagi nih bos, yang warna hitam. Warnanya udah paling garang, fiturnya paling garang, dan tentu mobil ini adalah mobil yang paling mahal di kelasnya. Harga mobil ini, by the way, untuk di area Makassar itu di angka 758 juta rupiah bosku. Wow, 758 juta itu harga yang nggak murah. Dan ini adalah mobil yang sudah menggunakan teknologi Euro 4, teknologi mesin Euro 4, jadi nggak bisa pakai solar biasa, nggak bisa pakai Dexlite kalau salah bahkan, dan mesti pakai Pertamina Dex minimal. Ya, beli Pajero Sport harga 758 juta kalau misalkan pakai solar biasa juga sebenarnya malu-maluin menurut saya. Karena mobil ini itu adalah mobil kasta paling mahalnya Pajero Sport, yang biasanya yang beli mobil kayak gini adalah orang-orang yang sangat bonafit ya, sekelas pengusaha atau mungkin bupati apa gubernur gitu. Yang mobil ini kalau ada yang beli itu bisa dipakai off-road dan sangat capable buat off-road karena ini adalah mobil dengan penggerak 4x4. Dan itu bisa dibedakan dengan kalau misalkan kita lihat ya bagian logo Mitsubishi ada kaca mikanya kayak gini, tentu ini adalah yang varian Ultimate. Dan kalau misalkan di bagian depannya ada kamera depan, tentu itu adalah varian 4x4. Kalau nggak ada kamera depannya berarti dia Ultimate 4x2. Nah, untuk apa sih kamera depan? Ini akan sangat berfungsi ya, karena kalau kita lihat ya, untuk wajah depannya atau bonetnya mobil ini, untuk bagian depannya dibikin lebih tinggi ya, dibikin lebih commanding bagian depannya, sehingga salah satu blind spot driver itu adalah bagian bawah sini. Nah, si kamera ini akan sangat membantu. Jadi makanya kalau misalkan mobil ini dipakai untuk jalanan yang kurang bagus atau sedikit off-road, itu tentu nggak ada masalah. Oh ya, by the way, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan bagikan video kita kemana-mana. Siapa tahu ada yang berminat dengan Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini. Mobilnya ada depan kita, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Siapa tahu ada yang kita sebutkan keliru, atau ada yang ingin kalian tambahkan, bebas, atau ada yang ingin kalian tanyakan juga bebas. Untuk area pemasaran kita di seluruh wilayah Indonesia Timur. Tadi saya sebutin tuh harga Makassar, posisi di Makassar, dan buat kalian yang di Jabodetabek juga bisa, tinggal hubungi kontak kita di deskripsi aja bosku. Untuk lampu depannya sama aja antara Pajero Sport Dakar 4x2 dengan yang Dakar 4x4 ini, pakai Proji dengan background warna chrome dengan warna hitam di bagian dalamnya. Terus di bagian luarnya ini ada positioning lamp ya, atau DRL, lalu kemudian ada grillnya yang seolah-olah nembus masuk ke bagian lampu, padahal di bagian sini ada pemisahnya bos. Ini seolah-olah nembus masuk ke bagian lampu, termasuk untuk garis di bagian bawahnya. Dan di sini ada lampu sen yang dia masih pakai bohlam. Kasta paling mewahnya kok masih pakai bohlam ya, tapi ya itu lampu sen. Itu fungsinya udah sangat cukup. Ada cornering lampnya, lalu kemudian ada fog lamp. Dan ini lampunya udah pakai fitur auto yang ada di bagian kaca. Di situ ada sensornya, kaca bagian atas. Dan itu yang menjadi salah satu penambahan daripada si Pajero Sport Euro 4 ini. Ini bukan Pajero Sport facelift terbaru ya. Ini hanya penambahan fitur di situ, selain untuk di bagian mesinnya yang mesti menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Untuk ban dan velgnya sama aja antara Pajero Sport Dakar 4x2 dengan 4x4. Fiturnya sama, ukurannya sama pakai ring 18, bannya sama pakai Bridgestone. Ukurannya 265/70 ring 18 juga, sama-sama pakai rem cakram dengan kaliper yang sama pula. Kalau kita lihat nggak ada bedanya. Yang ada beda di bagian depan tuh sensor dengan kamera depan aja dengan logonya tadi. Nah, production date-nya ini di bulan 5 tahun 2022. Dan ini sama juga. Untuk cover spionnya sama-sama pakai warna chrome di bagian atas, di bagian bawah warna hitam, tapi ini ditambah kamera lagi. Kelihatan nggak sih kameranya? Nah itu ada kameranya bos. Jadi mobil ini benar-benar bisa buat kamera 360. Jadi kalau misalkan dipakai off-road di jalanan jelek nggak ada masalah. Itu bisa kelihatan apa-apa yang bakal atau obstacle apa yang akan menghambat atau mengganggu mobilnya gitu. Nah, ini enak buat pijakannya. Antara yang Dakar 4x2 dengan 4x4 juga sama. Bahkan handle pintunya juga dibikin sama gitu. Pakai tombol buat lock unlocknya, masih pakai tombol, belum yang pakai sensor. Nah, dan di sini ada kunci, anakan kunci biasa ya untuk kondisi emergency. Nah, di atas sama-sama pakai roof rail. Nah, mobil Pajero Sport atau SUV, bahkan expander cross yang ada di belakang tuh kalau dipasangin roof rack di atas tuh kelihatan lebih garang. Apalagi Pajero Sport Dakar 4x4 ini, bannya kalau misalkan udah 4x4 masih pakai ban HT kayak gini tuh kurang cocok. Minimal pakai AT atau maksimalnya pakai MT. Ya berasa nggak nyaman pasti di dalam, tapi
4x4 itu apa sih? 4x4 itu penggerak 4 roda yang biasanya difungsikan pada saat mobil ini nggak bisa melalui medan yang berat. Dan pun dia pakai 4x4, kalau bannya masih pakai kayak gini, itu lumpur masih berasa sangat licin. Jadi mesti dipakai ban yang lebih sangar lagi, dan itu ada beberapa yang udah mengganti, dan itu akan sangat keren juga. Kelihatan sangat keren. Kalau kita lihat di bagian bawah sini tuh ada banyak perintilan-perintilan yang tentu fungsinya adalah untuk kenyamanan mobilnya. Dan ini rangkanya atau chassisnya besar ya. Sampai ke bagian belakang situ ada spakbornya juga untuk menahan lumpur berterbangan ke belakang pada saat mobil ini melaju di jalanan. Sama-sama pakai kaca film Vicul, dan di bagian bawah sini sama garis jendelanya antara yang 4x2 dengan yang 4x4. Untuk bagian belakang sebenarnya yang beda antara 4x2 dengan 4x4 adalah adanya emblem 4x4 yang ada di situ. Kalau 4x2 kan nggak ada, cuma Dakar aja. Nah, ini sensor belakangnya sama 4x2 juga kayak gitu. Ada 4 sensor belakang, reflektornya model horizontal kayak gini. Nih, terintegrasi antara kanan dan kiri tuh. Ada rear under garnish yang membuat mobilnya jadi kelihatan sangat gagah, apalagi warna hitam ini. Waduh, warna idaman untuk yang 4x4. Nih, ada tulisannya 4x4. Banyak yang asal pasang logo kayak gini aja ya. Padahal sebenarnya yang ngerti Pajero Sport pasti tahu ini 4x4 palsu atau 4x4 asli. Ya yang pasang kayak gini tapi mobilnya nggak 4x4, menurut saya apa ya? Ya nggak cocok aja. Masa tulisannya 4x4 nanti ditantang buat off-road atau naik ke pedesaan terus stuck di situ nggak bisa maju mundur, kan diketawain 4x4 kok nggak bisa. Nah, Dakar Ultimate di bagian bawah ini aslinya 4x4. Sama-sama di sini pakai pakai kamera mundur juga di sini, dan sensor parkir di bagian belakang. Di fogger belakang ada Vicul sama wiper belakang, high mount stop lamp, spoiler, dan di atas ada shark fin antena. Di dalam, karena ini yang 4x4 Ultimate, jadi interiornya warna hitam. Kalau 4x4 ya, kalau yang 4x2 Ultimate interiornya warna beige. Kita udah pernah bahas sebelumnya, dan ini material kulitnya kulit asli ya, material kulit ya, maksudnya bukan plastik yang motif kulit dengan jahitan-jahitan asli di situ. Tempat buat naruh botol, hand grip, dan ini joknya sama kulit juga. Di bagian bawahnya oke fabric, tapi di atasnya kulit, dan ini sangat nyaman buat kita duduk. Nah, di bagian bawah situ ada footstep, akses untuk ke belakang ya, termasuk buat naik mobilnya ke depan itu bisa dari situ juga. Nah, di sini ada hand grip, pegangan pada saat kita pengen naik turun. Ada lampu baca di situ. Lampu baca, lalu kemudian di belakang ada lampu bagasi, dan termasuk untuk pengaturan AC-nya bisa diakses dari situ. Di sini ada hand grip juga ya, model retract, dan ada gantungan baju. Jadi kalau misalkan biasanya kan orang bawa hanger gitu, bajunya digantung di sini aja. Itu aman dan tentu nggak ada kendala. Nah, untuk seat beltnya dia 3 titik ya untuk seat beltnya, dan di sini bisa dilipat ke depan dengan one touch tumble untuk akses menuju ke jok yang paling belakang, dan ini sangat mudah untuk pelipatannya. Dan ini tentu akan memudahkan akses kita untuk menuju ke jok yang ada di paling belakang tuh. Apalagi pelipatan 40, 60, yang sebelah sana yang belum dilipat 60, yang kelipat ini 40. Tergantung naiknya dari sisi mana, dari sisi kanan dan kiri itu bisa. Dan ini joknya udah pakai ISOFIX, jadi bisa buat tempat duduk bayi yang udah standar. Di bagian situ ada USB slot dan ada tempat buat charging laptop. Nah, untuk bagian dalamnya ini sebenarnya mobil ini adalah mobil yang kebanggaan ya, dan tentu kebanggaannya adalah pada saat kita kemudikan mobilnya, bukan cuma sekedar dibeli dan kita disupirin. Karena memang Pajero Sport itu ya oke lah, ada yang disupirin dengan Pajero Sport 4x4 itu berasa prestis juga. Disupirin pakai 4x4 tapi lebih garang atau lebih nyaman buat dipakai sendiri sebenarnya mobil ini. Apalagi matic nggak capek lah dalam otak. Mesinnya, torsinya besar, tenaganya juga besar. Masalah tenaganya 181 PS dengan torsi 470 apa 480 Nm, kondisi standar kayak gini tuh udah maksimal ya. Ada yang nge-remap atau disetting mesinnya lebih powerful lagi, itu terserah. Yang penting setelah dibeli aja. Nah, ini hand gripnya sama kulit dengan jahitan asli semua, dan di sini warna hitam aja, black glossy, dan handle pintunya nih sangat besar buat kita buka tutup. Nah, di bawah situ ada
tempat buat naruh botol, dan ada seat pocket, door pocket ya. Untuk pengaturan joknya dia udah elektrik 8 arah, sama persis yang ada di 4x2, naik turun depan belakang, dan ini buat recline sama persis, gak ada bedanya dengan yang ada di 4x2. Nah, terus di sini ada buat sensor parkirnya, stability control, dan FWCM, start stop engine, dan pengaturan spion. Udah pakai pedal shifter juga, dan di sini ada hand grip buat kita naik turun. Dan kita coba naik di Pajero Sport Sultan. Aduh. Mudah-mudahan suatu saat saya duduk di sini sebagai pemilik daripada mobil ini. Mudah-mudahan kalian yang nonton juga ya akan merasakan duduk di sini sebagai pemilik mobilnya. Menggenggam setirnya kayak gini, lalu kemudian memainkan pedal shifternya pada saat kalian butuh akselerasi yang lebih responsif. Mengaktifkan cruise controlnya yang ini bisa adaptif cruise control bisa diatur untuk jaraknya. Kamera 360-nya bisa diakses dari sini, lalu kemudian bisa di cancel. Wah, ini enak ya. Jadi menggenggam kayak gini tuh, tombol jempol kanan kita ada kerjaannya, dan ini enak buat tinggal pencet aja. Nah ini, aduh, aku doakan buat kalian yang nonton video ini bisa menjadi pemilik salah satu Pajero Sport. Di bawah ini enak buat digenggamnya. Nih, setirnya ini bener-bener enak, gemuk-gemuk, apalagi tanganku juga gemuk-gemuk kan bosku. Jadi sangat cocok lah. Untuk cluster meternya dia udah pakai digital, dan ini setirnya naik turun bisa, ya kan, maju mundur bisa. Jadi posisi postur atau ukuran postur kita segimana pun bisa diatur untuk mobil ini. Apalagi joknya bisa diatur secara elektris. Nah ini, dan kalau kita aman di sini karena di sini kulit dengan jahitan asli. Transmisinya otomatis, bisa triptonic pula. Lalu kemudian parking brake-nya elektrik, auto hold pula. Ada mode berkendara yang bisa diatur dari sini. Ada hill descent control-nya, hill start assist-nya pasti ada. Lalu kemudian, ini yang membuat mobil ini sultan bosku. Inilah yang membuat mobil ini itu harganya beda kurang lebih 100 berapa ya, dari 616 kalau yang Dakar biasa ke Dakar Ultimate 4x4 758. 100 juta lebih. Karena ini, termasuk karena fitur ini. Fitur safety-nya juga ya, yang ada di depannya tadi. Ada FWCM, dan ada banyak lagi fitur-fitur safety yang ada di mobil ini. Tapi ini, dipakai off-road ayo, jalanannya jelek ayo, nggak ada masalah. Mobil ini oke-oke aja. Mobil ini siap dipakai kemana-mana lah intinya, apalagi kalau bannya udah diganti yang garang tua. Ini ada tombol buat kita buka bagasi, bisa dari dalam. Ada instruksi untuk penggunaan seatbelt kalau misalkan ada yang belum pakai seatbelt. Head unitnya cukup besar lah ya, dengan housing warna black glossy kayak gini, jadi kelihatan lebih halus, elegan, keren. Ini andaikan panelnya pakai aksen kayu yang ada di sini, ini akan lebih kelihatan mewah lagi bosku. Tapi ini dibikin pakai warna yang silver kayak gini. Sebenarnya ini udah bagus silver, tapi dalam sini kalau aksen kayu jadi kelihatan lebih mewah lagi menurut saya. Tapi balik lagi tuh selera. Spion tengahnya electric dimming mirror. Ini yang saya maksud. Ini adalah fitur yang ditambahkan. Jadi ini adalah sensor buat hujan, dan di bawah sini adalah sensor buat lampu, dan ini bisa diaktifkan di mode auto untuk bagian lampunya, dan sama di bagian wipernya ada mode auto juga di bagian bawah situ. Kelihatan nggak sih? Nih ada auto. Kalau diaktifkan yang mode auto itu akan membuat mobil ini wipernya bisa auto, dan untuk lampunya bisa auto. Kapan wipernya auto? Kalau misalkan sensor membaca bahwa ada turun hujan, wipernya akan menyapu air hujannya. Kalau misalkan udah mau malam redup dan seterusnya, maka lampu depannya akan menyala gitu. Itu fitur pintar yang ada di Pajero Sport. Tempat buat naruh barangnya di bagian bawah sini. Soft. Gak yang katak-katak, enggak. Soft untuk pembukaannya. Dan di situ ada aksen silver menyatu dengan hand grip yang ada di bagian pintu. Wah, ini mobil impian lah menurut saya. Orang kalau pebisnis yang kaya tuh biasanya mengimpikan Pajero Sport atau Fortuner lah. Tapi salah satu yang paling difavoritkan adalah Pajero Sport itu. Pajero Sport apalagi 4x4 ini adalah semacam suatu identitas lah ya.
Kalau beli Pajero Sport itu orang taunya orang kaya pakai Pajero Sport. Apalagi Dakar 4x4, orang kayanya orang kaya. Ya itu kan. Tapi sebenarnya mobil masih banyak yang di atasnya, ada Hyundai Palisade dan yang lainnya. Nah, itu yang bisa kita update kali ini, bosku. Sekali lagi, mobil ini adalah Euro 4, nggak bisa pakai solar biasa, mesti pakai Pertamina Dex. So, ya pastinya yang beli Pajero Sport 4x4 siap lah untuk itu. Berapa sih 14.000 per liter Pertamina Dex. Nah, itu bosku, mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.